Apa sih penyakit mulut dan kuku itu? Halo, saya Reza Iza. Di sini saya akan membahas apa sih penyakit mulut dan kuku itu atau biasa disebut PMK. Nah, penyakit mulut dan kuku itu adalah infeksi sistemik akut yang menjangkit hewan berkuku belah, baik yang didomestikasi maupun liar, seperti sapi, babi, domba, kambing, kerbau, gajah, rusa, hedgehog, mencit, dan tikus. PMK juga merupakan salah satu penyakit hewan menular dan sangat ditakuti oleh negara-negara di dunia, terutama negara-negara pengekspor hasil ternak dan ternaknya, di mana bisa menyebabkan kerugian, yaitu penurunan produktivitas kerja ternak akibat luka di teracak, gangguan fertilitas, di mana ternak produktif akan kehilangan kemampuan untuk melahirkan setahun setelah terserang penyakit PMK, penurunan bobot badan karena kesulitan mengkonsumsi pakan, dan yang terakhir, penurunan devisa negara, di mana akan adanya pelarangan ekspor ternak dan bahan-bahan asal ternak. Di Indonesia sendiri, pertama kali tertular PMK pada tahun 1887 di daerah Malang, Jawa Timur. Kemudian menyebar ke berbagai daerah seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Timur, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan sejak tahun 1987, Indonesia dinyatakan bebas PMK dan diakui oleh negara-negara ASEAN. Dan pada tahun 1990 diakui secara internasional oleh OIE. PMK sendiri disebabkan oleh virus yang bergenus Arctovirus dengan famili Picornaviridae. Dan virus ini bersifat sangat labil, antigenitasnya sangat cepat, mudah berubah, dan tidak tahan pada pH asam dan basa, panas, sinar UV, dan desinfektan. Serta virus ini juga bisa bertahan selama berbulan-bulan terhadap kekeringan dan dingin. Nah, penularan PMK sendiri yaitu melalui secara aerosol, di mana virus masuk melalui saluran pernafasan dan dapat pula melalui bahan yang tercemar virus seperti air susu yang tidak dipasteurisasi, daging dan tulang mentah, semen, dan embrio. Gejala klinis dari hewan yang terserang PMK yaitu lesu, demam, nafsu makan berkurang, hipersalivasi, lepu-lepu dan luka erosi pada selaput mukosa mulut dan lidah, ambing, dan puting, serta teracak juga, dan mengakibatkan pincang. Produksi susu juga menurun, dan tingkat morbiditas atau kesakitannya sekitar hampir 100%, dan tingkat kematian pada hewan dewasa biasanya rendah. Tetapi pada hewan muda bisa tinggi dikarenakan akibat miokarditis. Bentuk PMK yang ganas bisa menimbulkan degenerasi jantung yang biasa disebut Tiger Heart. Diagnosa penyakit PMK bisa berdasarkan tanda-tanda klinis, kemudian dikonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium dengan SN test, CFT, ELISA, PCR, dan pemeriksaan melalui mikroskop elektron. Nah, selain itu, diagnosa banding dari penyakit PMK yaitu rinderpest, BVDMD, stomatitis vascularis, blue tongue, ORF, dan Swine vascular disease atau biasa disebut penyakit vaskular pada babi. Pengendalian penyakit PMK hanya dengan cara vaksinasi di daerah tertular dengan vaksin inaktif yang sesuai tipe virusnya di lapangan. Dan juga
peran pemerintah membuat peraturan karantina melarang pemasukan hewan dan produk dari daerah yang terjangkit virus PMK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.